adik-adik, apa kabarnya hari ini? B A I K baik. Wah, kakak-kakak sekolah minggu semuanya baik. Adik-adik di rumah semuanya baik? Baik pasti Kak, baik pasti Kak. baik semuanya. Kakak percaya adik-adik di rumah semuanya pasti dalam keadaan yang baik, sehat dan sukacita. Karena hari ini hari Minggu. Hari Minggu. Kalau hari Minggu berarti kita ngapain ya Kak? Ke gereja Kak, ke gereja. Oh iya, tapi karena pandemi berarti kita di rumah aja ya Kak? Iya. Jangan lupa hari ini kita ibadah Ibadah online di sekolah minggu. Kita hari ini kembali live streaming. Nah, walaupun masih live streaming nih adik-adik, belum bisa ke gereja, kita harus tetap sukacita. Adik-adik di rumah boleh kasih senyumnya ke mama, ke papa, ke adik atau ke kakak. Oke, nah adik-adik siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Saya. Ih, suaranya belum kedengeran sama kakak. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan hari ini? Saya Kak. Pintar, semuanya sudah siap. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kakak-kakak juga sudah siap adik-adik. Hari ini Kak Yohana ditemani oleh Kak Berta. Hai. Ada Kak Dame. Halo adik-adik. Ada Kak Deborah. Halo. Jangan lupa pemusik kita. Coba dilihat di sana yang main piano ada Bang Zeri. Wah, ada Bang Boni di gitar. Ada yang main kahon namanya Bang Ronald. Hai Bang. Oke, hari ini semuanya sudah siap untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu setinggi-tingginya langit. Sudah tahu semuanya? Sudah tahu Kak. Tahu Kak. Oke, kita siap Bang. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa adik-adik? Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan Sekali lagi, segalanya. setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau selalu melindungi kami mulai dari tadi kami bangun pagi hingga sekarang kami boleh mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Depok 1. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan yang jaga kami agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan jaga kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan agar boleh memberikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga jaga mama dan papa yang menemani kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, shalom.
minggu ini di Kubang ini kakak akan memberitahu firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Apa guys? Yohanes berapa? Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak akan bacakan. Nah, ini ya, yang mesti ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberia. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberia. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak satu pun mengenal Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu membawa lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak mengenakan pakaiannya, dan ia menjeburkan dirinya ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, orang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu ia menghela jalannya itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu 3 koyak. Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah itu, ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di pantai Danau Tiberia. Sebelum kakak bercerita, kita akan melihat video bagaimana Tuhan mengasihi
mengasihi murid-muridnya ketika menjumpai murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mari kita saksikan videonya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. "Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya supaya murid-muridnya yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka seorang diri. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus juga sayang kita, sayang adik-adik. Ya, Tuhan Yesus selalu melindungi kita, menjaga kita waktu belajar, menjaga kita waktu main, waktu tidur, ya. Dan Tuhan juga memberikan papa dan mama menjaga kita dan melindungi kita, ya. Nah, Tuhan itu juga sangat baik. Tuhan itu juga sangat sayang sama kita. Kita diberikan apa? Nafas kehidupan. Dan kita nafas. Ketika kita bangun tidur, kita minum udara segar. Kalau kita minum, ya kan? Nah, itulah semua kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita. Ya, kita juga diberi makan, diberi minum, ya. Nah, Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Kita juga harus datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan Yesus, caranya adalah berdoa. Ya, dengan berdoa kita bisa datang kepada Yesus, kita bisa bicara dengan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang dan sangat menjaga kita dan sangat melindungi kita. Itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Tadi apa adik-adik?
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas hari. Apa tuh Kak aktivitasnya Kak? Sudah siap? Siap. Kak Dame akan jelaskan untuk adik-adik kelas ceria dan balita dulu. Aktivitas untuk adik-adik kelas ceria dan balita adalah membuat perahu, terus laut, ada mataharinya, dan ada apanya? Ada ikannya, seperti cerita yang tadi Kak Deborah ceritakan. Bahan-bahan yang ada diperlukan adalah adik-adik di rumah kalau punya kertas HVS boleh dipakai. Kalau punya kertas gambar, buku gambar adik-adik juga boleh dipakai. Lalu adik-adik bisa siapkan kertas origami. Nih, Kak Dame karena di rumah nggak punya kertas origami, Kak Dame pakai kertas yang ada di rumah seperti ini. Kertas yang berwarna, HVS berwarna. Boleh, adik-adik boleh memakai bahan-bahan yang ada di rumah. Terus jangan lupa guntingnya. Nih ada gunting, ada lem, dan pakai stick. Nah seperti gambar, yang di gambar yang saya diunjukkan ada sticknya. Kalau sticknya nggak ada, stick es krimnya bisa pakai sedotan. Ya, Sumpit Kak, sumpit. sumpit juga boleh. Pokoknya barang-barang yang ada di rumah. Nanti mama atau papa bisa bantu adik-adik. Nah, cara yang pertama adalah adik-adik gambar perahunya dulu. Nah, kalau adik-adik belum bisa buat gambar perahu, bisa minta tolong sama mama sama papa. Atau kalau adik-adik bisa buat perahu dari kertas lipat juga boleh. Nih, Kak Dame sudah buat dari kertas lipat. Nih, Kak Dame buat dari kertas lipat nih. Tuh, bisa digambar, bisa pakai kertas lipat perahunya. Lalu nanti adik-adik buat layarnya. Sumpitnya dipakai, atau tadi stick es krimnya boleh dipakai, sedotannya boleh dipakai, dibuat layarnya. Lalu layarnya diwarnai dan dibuat ikan. Nanti mama bantuin buat gambar ikan kecil-kecilnya ya. Nanti adik-adik menggunting. Kalau adik-adik kelas ceria balita belum bisa menggunting, mama yang menggunting. Adik-adik yang lem. Contohnya seperti ini, ada mataharinya, ada gambar lautnya, ada gambar ikannya, ada gambar layarnya. Lalu terakhir adik-adik akan menulis Tuhan mengasihi nama adik-adik. Tuhan mengasihi Deborah, misalnya Tuhan mengasihi Kak Dame, Tuhan mengasihi Kak Yohana, seperti itu. Tuhan mengasihi, lalu ditulis nama adik-adik sekolah minggu. Bisa semua? Bisa Kak. Bisa. Gampang. Semua pinter-pinter kok, semua jago. Sekarang waktunya untuk adik-adik kelas 1-2. Aktivitas kelas 1-2 adalah kita membuat ikan. Kita membuat selipan Alkitab yang gambarnya ikan. Nih, siapa di rumah yang sudah bisa gambar ikan? Wah, pasti bisa semuanya. Gambar ikannya bebas. Mau ikan besar, mau ikannya kecil, mau ikan cupang, mau ikan paus, terserah gambar ikan. Lalu gambar ikannya di kertas HVS. Adik-adik bisa pakai kertas HVS atau buffalo. Kalau mau lebih bagus pakai kertas buffalo. Kertas buffalonya mau warna merah, mau warna kuning, terserah. Lalu adik-adik gambar di depan dan di belakang. Setelah adik-adik gambar ikan, lalu nanti digunting ikannya. Nanti jangan lupa mulutnya dibolongin supaya bisa masuk benang. Benangnya boleh pakai benang wol, boleh pakai benang kuning, pokoknya benang yang ada punya di rumah. Lalu adik-adik tulis, Tuhan mengasihi nama adik-adik. Di sini Tuhan mengasihi Kak Berta, Kak Lita, Tuhan mengasihi nama adik-adik sekolah minggu. Sudah bisa?
Bisa semua. Nanti aktivitas adik-adik buat dan kirimkan gambarnya ke dalam grup kelas masing-masing atau ke dalam Facebook Sekolah Minggu. Semua bisa? Selamat mengerjakan. Sekarang waktunya kita akan melanjutkan ibadah kita. Ayo Kak Berta. Baik Kak Dame. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Masukkan persembahan adik-adik ke amplop. Nanti mama atau papa bisa berikan ke gereja. Atau persembahan bisa ditransfer ke rekening BRI HKBP Depok 1 ya. Nah, mari kita bernyanyi memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus sayang padaku. Sambil mengumpulkan persembahan kita ya. Ayo Bang. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Sekali lagi. Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Deborah. Yaitu kita karena Tuhan sudah dulu memberikan kebaikan, sudah memberikan kita, Mengasihi kita Kak. mengasihi Mengasihi kita, kita, Kak iya, Berta. mengasihi kita ya. Iya, Nah, maka itu kita juga harus rajin Rajin berdoa. Berdoa, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi bersama-sama, kita katakan KASIH. Oke, ayo Bang. Tidak suka marah.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pada siang hari ini, pagi hari ini, Engkau masih memberkati kami Tuhan, dan Engkau masih membimbing kami, dan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan mengajarkan kami akan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan dari cerita dari Kak Deborah tadi menceritakan bahwa Engkau peduli dengan kami, perhatian pada kami juga Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam cerita ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati kami Tuhan, selesai ibadah kami ini, kiranya Engkau membimbing kami dan menjaga kami Tuhan, dan berikan berkat-Mu Tuhan, agar kami tidak kekurangan, dan kami juga diberi kepintaran Tuhan, dan tuntunlah kami Tuhan dalam jalan kami dan dalam setiap kegiatan kami. Dan berkatilah juga Tuhan Papa, Mama yang selalu membimbing kami. Dan juga berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang telah memberikan pengajaran ya Tuhan setiap minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan memohon berkat-Mu ya Tuhan. Bukan kehendak kami ya Tuhan yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, tetap semangat dan berdoa. Tetap berada di rumah dan jaga kesehatan. Taati nasihat mama dan papa. Selalu mengikuti ibadah online sekolah minggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.